ada satu hal yang tadi agak kontradiktif kurasa. Ya. Bahwa geopark itu bukan untuk wisata. Ya. Bagi awam, kunjungan itu sama dengan wisata. Oke. Kenapa kira-kira? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Kita sudah kedatangan Bang Azizul. Siap. Betul kan Bang? Benar. Abang kalau nggak salah sekarang jadi GM untuk urusan geopark. Ya. Nah, Orbit kita itu sekarang masalah geopark. Nah, kemarin kita memang agak begini sedikit karena status geopark kita sempat diuji. Ya. Betul Bang ya? Benar. Kita turun dari hijau ke kuning atau Ya, benar. Wah, betul. Sekarang status kita masih kuning ya Bang? Masih kuning, masih Tapi kuning. bukan itu yang membuatkan air kita juga ikut-ikutan kuning sekarang kan? jadi sebetulnya aku pribadi, walaupun banyak aku datang ke geopark, belum lah begitu paham aku. Geopark ini apa sebetulnya yang dipermasalahkan sama UNESCO ini Bang? Dan kenapa kita sampai dapat kuning? Sepertinya cuma itu. Nggak banyak masalah gitu. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, ya, menjua-jua, enjua-jua. Salam Geopark Indonesia. Salam Ngorbit. Ngorbit, betul. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan suatu penghormatan diundang untuk ngobrol bersama Orbit sore ini, yang berkenaan dengan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang kami kelola. Pertama kita menyampaikan bahwa geopark itu adalah taman bumi. Oke. Jadi geo itu artinya bumi. Ya. Jadi park itu adalah taman bumi. Geopark merupakan salah satu bidang yang menjadi concern dari UNESCO. Jadi UNESCO itu memiliki tiga concern. Yang pertama adalah World Heritage. Oke. World Heritage itu merupakan benda-benda, bangunan-bangunan bersejarah, cagar-cagar gedung-gedung ya, yang dijadikan site-nya UNESCO. Kalau misalnya kita pergi ke Malaka, negara tetangga kita, atau ke Georgetown di Penang, kita lihat ada kota-kota tua yang menjadi World Heritage. Itu yang pertama. Jadi ada suatu kawasan. Kemudian yang kedua adalah biosphere. Biosphere itu adalah suatu kawasan yang memiliki keunggulan biologi. Baik itu flora, fauna. Di kita itu punya potensi seperti Bukit Lawang. Nah, jadi dia ada keberagaman atau yang disebut dengan biodiversity yang memiliki signifikansi tingkat global. Baru yang ketiga, nah ini, yang ketiga adalah geopark. Taman bumi ini ya. Geopark itu yang memiliki signifikansi geologi. Yang memiliki signifikansi geologi berupa gunung api, bebatuan, dan juga kawasan-kawasan yang memang secara ilmu geologi dia memiliki keunggulan ataupun signifikansi. Dan ditambah dengan biologi. Tapi kalau misalnya kita bicara komposisi, kalau geopark ini 80% adalah geologi, 10% adalah biologi, flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut, 10% adalah culture diversity atau budaya. Yang memiliki keterkaitan satu unsur dengan unsur yang lain. Bagaimana dengan Danau Toba yang selama ini kita kenal? Ternyata dari disiplin ilmu geologi, Danau Toba itu bukan sebatas danau. Tapi Danau Toba itu adalah suatu proses letusan gunung api Toba. Supervolcano mega eruption, 4 kali letusan. Yang pertama di Haranggaol, yang kedua di Porsea, yang ketiga kembali lagi ke Haranggaol, yang keempat di Muara Sibandang, menghasilkan suatu kawah yang disebut dengan kaldera. Jadi pada prinsipnya kaldera itu adalah kawah.
Jadi pada prinsipnya Danau Toba dan kawasan itu adalah kawasan kaldera yang terbentuk dari proses letusan gunung api yang secara internasional dari semua artikel dan penelitian ilmiah menyatakan letusan terdahsyat itu adalah Gunung Toba. Di dunia bahkan. Dalam sejarah dunia. Dalam sejarah dunia geologi. Nah, dan fakta-fakta itu ketika para peneliti geolog datang dari segala penjuru dunia ditemukan dari basement rock atau batuan dasar. Misalnya di Danau Toba itu banyak ditemukan fosil yang berasal dari bawah laut. Jadi logikanya tidak mungkin fosil bisa di atas gunung kalau itu tidak merupakan proses alam yang sangat besar. Alam secara besar. Itu yang ada di kita. Kemudian di Indonesia itu ada 12 geopark global UNESCO yang bertemakan gunung api. Itu ada Gunung Sewu, ada kita, Kaldera Toba, kemudian ada Rinjani, dan ada Batur Bali. Dan yang terhebat ini adalah kita. Kenapa? Kita berada di 7 kawasan kabupaten. Nah, jadi satu kabupaten memiliki geoset, dan 7 kabupaten ini memiliki 16 geoset. Makanya dia harus dikoordinir oleh satu badan pengelola di tingkat provinsi. Itulah kami. Ya kan? Lanjut ke kartu kuning atau belum? Atau mungkin ada ulasan sedikit? Kayaknya gambaran geopark kaldera udah bisa tergambar. Ya kan? Benar. Sungguh sangat kaya. Sangat kaya. Karena ada 16 geosite dari 7 kabupaten kota nggak ada ya. 7 kabupaten sekitar sekawasan kaldera. Kita nggak bisa bilang Danau Toba lagi. Sekawasan kaldera. Kaldera Toba. 16 site itu dalam status ketika kita hijau itu clear. Dan itu mempunyai kekuatan masing-masing. Dalam satu ikatan geopark. Jadi kenapa kekayaan dan harmonisasi yang tadinya udah terbangun mendapat penilaiannya agak kurang sehingga kita menjadi kuning, Bang? Nah ini menarik ini ya. Jadi proses untuk menjadi geopark global yang diakui oleh UNESCO itu panjang. Jadi Geopark Toba Kaldera itu digagas tahun 2010 oleh Pemkab Samosir, ya. Tapi karena potensinya adalah bisa semua, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk tim percepatan yang dipimpin oleh Ibu Profesor Sabrina. Bu Sabrina waktu itu adalah Sekda Propsu. Kemudian di perjalanannya diusulkan menjadi geopark nasional. Dan tahun 2014 diresmikan oleh Bapak Presiden. Waktu itu adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2017 ini diusulkan menjadi geopark global. Tapi pada saat itu tidak berhasil. Nah, kenapa tidak berhasil? Ternyata bagi UNESCO yang paling penting itu adalah pengelolaan. Anda punya potensi bagus, yes, nggak masalah bagi kami. Apakah Anda punya pengelolaan yang bagus, yang sesuai protokol kami? Itu yang kita memang masih kurang di situ. Dan itu ada item-item yang ditetapkan atau yang dipersyaratkan oleh UNESCO. Diperbaiki tahun 2020, kita berhasil mendapatkan status UNESCO Global Geopark. Dan setelah kita mendapatkan status, 2 tahun setelah itu kita akan dilakukan penilaian pasca penetapan, tepatnya 2023. Ketika 2023 dinilai, ternyata kita belum menjalankan sepenuhnya pengelolaan yang dipersyaratkan oleh UNESCO. Item-item UNESCO itu belum full kita. Belum. Apa? Contohnya adalah peningkatan visibility dan panel informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik yang mengetahui bahwa ini adalah kawasan Toba Kaldera dan geosite. Sebagai contoh, kalau kita datang dari Siantar, lewat Aeknoli, kita udah masuk satu kawasan geosite Sibaganding.
Oke, ya. Tapi masyarakat tidak akan pernah tahu. Ya. Nah, yang Bahkan mana saya pun nggak tahu. tidak tahu. Ah. Yang mana batuan 74.000 tahun, yang mana batuan yang berumur 500.000 tahun, yang mana batuan yang berumur 800.000 tahun, mana kawasan Monkey Forest yang merupakan biodiversity, dan juga mana kumpulan masyarakat adat yang merupakan culture diversity. Itu sama sekali tidak, karena di dalam persepsi kita, geopark itu adalah pariwisata. Padahal sebenarnya geopark is not tourism. Jadi geopark itu bukan pariwisata. Betul. Geopark itu adalah suatu upaya konservasi perlindungan terhadap kekayaan geologi, biologi, dan keragaman budaya. Jadi menurut UNESCO Anda belum serius melakukan ini. Yang kedua, kita kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan geopark baik secara nasional maupun internasional. Sehingga kita tidak tahu perkembangan regulasi-regulasi terbaru dan kemitraan-kemitraan strategis yang memperkuat keberadaan geopark kita. Contoh, kita sebenarnya punya tetangga geopark yang sudah sangat maju, Langkawi. Di Malaysia dan Satun. Baru aku mau bertanya dengan itu. Nah, ternyata mereka itu bisa menghasilkan hampir 1,8 juta pengunjung per tahun, sedangkan kita baru 250.000 wisman per tahun. Ini kan sangat gapnya sangat jomplang sekali. Jadi menurut UNESCO Anda tidak menjalankan apa yang kami amanahkan untuk membangun, menumbuh kembangkan, menjaga, melestarikan geopark saudara, dan banyak lagi item-item yang lainnya. Tahun 2023 maka UNESCO memberikan peringatan berupa status maksimal 2 tahun. Jadi sebenarnya kuning, hijau, merah itu bukan dalam bentuk kartu. Oke. Dalam bentuk masa sebenarnya. Masa. Jadi kalau ketika kuning 2 tahun Anda harus dinilai kembali. Kalau Anda juga tidak patuh dan tidak mengikuti apa yang kami persyaratkan, maka silahkan Anda berhenti atau kami keluarkan dari keanggotaan geopark. Sehingga tahun 2023 Danau Toba diumumkan pada saat sidang konsil yang dilaksanakan di Maroko, Marrakesh, bahwa Danau Toba adalah Danau Toba dan Belitung itu merupakan kawasan geopark yang harus diberikan peringatan dan dalam 2 tahun harus dinilai kembali. Tahun 2025 kemarin tanggal 21 sampai 25 Juli 2 asesor datang. Profesor Yongman dari Korea Selatan dan Profesor Jose Brilha dari Portugal. Mereka menilai kembali apa yang dipersyaratkan pada tahun 2023 dan alhamdulillah sekarang ini menurut asesor pada saat closing meeting mereka mengatakan semua rekomendasi yang disyaratkan oleh asesor sebelumnya itu menurut kami sudah terpenuhi. Tapi kami belum bisa memutuskan, itu tergantung sidang konsil yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 September di Chili. Minimal info awalnya udah membuat kita alhamdulillah udah semangatnya udah green. Ada kepercayaan. Ada kepercayaan diri. Karena ada satu hal yang tadi agak kontradiktif kurasa. Bahwa geopark itu bukan untuk wisata. Ya kan? Betul. Tetapi pembandingan dari global geopark dengan Langkawi, dengan khasnya Langkawi itu kalau nggak salah dia punya 3 langsung di Langkawi. Geosite dia punya 3. Pembandingnya kok kunjungan. Bagi awam kunjungan itu sama dengan wisata. Nah ini kan agak paradoks. Ya kan? Geopark bukan kawasan wisata. Tetapi pembandingnya jumlah wisatawan. Kenapa kira-kira? Jadi yang pertama, geopark itu bukan aktivitas pariwisata. Tetapi bisa tujuannya. Tujuannya Tujuannya adalah konservasi, ya kan? Perlindungan, kemudian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dampaknya adalah pariwisata. Terhadap ekonomi masyarakat lokal, terhadap jumlah kunjungan, itu adalah dampaknya. Nah, kenapa Langkawi ini bisa memberikan satu perbandingan yang lebih baik dari sisi pariwisata? Karena mungkin dari sisi pengelolaan geopark mereka sudah selesai. Sehingga ya tema-tema
Yang ditawarkan itu adalah geowisata. Jadi pemanfaatan dari geopark Iya. yang sekarang dia dikelola sebagai geowisata. Sebagai geowisata. Nah, misalnya gini, kita datang ke Langkawi, apa yang kita lakukan di sana? Berfoto dengan elang, Ya. ya kan? Di sana maskotnya adalah elang. Berfoto dengan elang, melihat bakau. Danau di Dayang Bunting. Ya, danau itu. Oke. Adapun kabel car dan lain-lain itu adalah sarana dukung Itu untuk menikmati keberadaan geopark dari Langkawi itu. Jadi di Malaysia ada geopark lain, Geopark Nasional Jerai di Kedah. Saya juga udah ke sana. Saya juga ada di Jerai. Di Jerai kan, itu kan kita lihat di situ mereka bicara tentang tumbuhan, pohon, ya, obat-obatan, kayu-kayuan. Nah, itu adalah tema-tema yang mereka kemas menjadi tema geowisata. Nah, sedangkan di kita tidak. Kita menjadikan Danau Toba bukan dalam tema geowisata, tapi dalam tema liburan, tema hiburan, tema event. Jadi disitulah letak perbedaannya. Kalau misalnya geopark kita pertahankan sebagai geopark, tapi juga tidak memberikan dampak kepada masyarakat, dia sebatas yang tertonggok, tidak juga memberikan dan benefit. Masyarakat pun nggak akan menerima. Iya, selama ini aku bisa dapat kok, jadi nggak dapat. Nah, oleh sebab itu di sana harus ada apa? Storytelling, seperti Huta Sialagan. Itu ada keterkaitan antara batu persidangan yang merupakan batu letusan Gunung Toba terhadap storytelling sistem hukum yang ada di situ dan culture masyarakat. Sehingga ada keterkaitan antara geo dan culture. Huta Raja, di sana ada penenun ulos. Kenapa bisa ada penenun ulos? Penenun ulos itu ada karena tuntutan berpakaian. Berpakaian ada karena ada manusia. Manusia ada karena ada tumbuhan yang hidup di situ yang bisa dimakan, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Sehingga dengan adanya keunggulan geologi yang ada mengandung mineral, pohon bisa tumbuh. Salah satunya adalah pewarna ulos alami. Dari pohon-pohonan yang ada di sana yang sifatnya organik, itu menunjukkan bahwa zaman dulu mereka belum menemukan kimia menggunakan pewarna organik yang berasal dari dari alam menjadi bio, dipakai, digunakan menjadi budaya. Jadi hubungan bio culture itulah yang menjadikan geopark itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara alam, orang dan budayanya. Iya. Bahkan dengan ekonominya. Bahkan berdampak pada ekonominya. Ada pengrajin ulos, ada souvenir, ada lain-lain. Jadi frame yang menyatakan ketika geopark menjadi sebuah kawasan nanti, masyarakat tidak bisa begini, tidak bisa begitu, tidak bisa begono. Ternyata itu salah. Ada benarnya ketika satu kawasan yang merupakan cagar atau situs geologinya sama sekali tidak boleh diganggu. Misalnya di Paropo, Silai Sabungan, ya. Silai Sabungan. Di Paropo. Itu bawang-bawang itu tumbuh di batu. Ini kan unik ini ya. Kenapa bawang bisa tumbuh di batu? Ternyata batu itu mineralnya tinggi. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada kawasan gunung dari proses letusan yang kedua, letusan pertama dan terakhir. Itu sama sekali tidak boleh ditambang. UNESCO menyatakan ini batu hanya ada di India, Parades, di Rusia, di Toba, dan di Afrika. Cuma ada 4 wilayah yang punya batu itu. Misalnya. Jadi Anda tidak boleh sama sekali mengganggu ini. Walaupun di situ tempat yang paling subur untuk menanam bawang. Kadang-kadang masyarakat berpikir gara-gara geopark, aku nggak bisa bertani di sini. Nah, tapi ini sebenarnya adalah satu proses bagi kami, tugas kami ya untuk menjelaskan yang mana situs-situs geologi yang harus kita lindungi karena memiliki nilai saintifik, yang mana-mana yang pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan di sana. Kalaupun boleh dilakukan di sana hanya untuk kajian. Hanya untuk riset, studi, komparasi dan lain-lain. Kalau untuk tambang ya untuk diambil. Berarti tidak ada sama sekali untuk pengelolaan eksploitasi ekonomi di sana. Nah, kalau ekonomi dalam arti tempat destinasi wisata ya nggak apa-apa. Maksudnya ekonomi mengeksploitasi tempat itu secara alam ya? Iya, secara alam. Misalnya
Misalnya di situ ada emas gitu kan. Oh iya. Ada kalau gitu, emas gitu kan. Kalau gitu Nah, ya. ini kan berarti kan sama hampir mirip dengan kasusnya Raja Ampat ya. Ya. Tapi katanya itu tidak di lokasi. Ya kan. Jadi nikel itu bukan di lokasi geopark. Katanya seperti itu. Itu nanti silahkanlah kajiannya biarlah pihak UNESCO yang akan menilai tahun depan mereka direvalidasi oleh UNESCO. Kalau di kawasan kita memang nggak ada emas karena kita kan vulkanologi. Walaupun tidak ada emas, tapi faktanya ada mineral yang bisa menunjang tumbuh kembangnya bawang dan segala macam, yang membuat orang tertarik untuk mengelola kawasan itu menjadi sarana ekonomi lokal. Dan ini kan merupakan kebiasaan yang sudah sangat lama sebelum geopark ada. Nah, ini bagaimana kira-kira kita menyikapinya? Karena hal-hal seperti ini akan muncul di 7 kabupaten sekeliling, di 16 site yang ada, itu sangat mungkin kan terjadi. Adanya tarik ulur antara masyarakat dengan program Global Geopark. Nah, jadi kalau kemarin itu waktu asesor datang ya, dia tidak begitu mempersoalkan yang sudah berjalan. Kan? Tapi dia meminta terus dilakukan survei dan identifikasi bebatuan baru, potensi situs-situs geosite baru yang menurut dia masih menjadi satu kesatuan dengan masih jadi satu kesatuan yang maksud dia yang sama sekali belum tersentuh. Jangan ada penambahan pengerusakan baru atau penggarapan baru. Jadi kalau memang sudah turun-temurun masyarakat setempat, masyarakat adat dan itu punya mereka mungkin lebih merasa terbantu ekonominya dari sektor pertanian ketimbang dari sektor geopark, juga kita nggak bisa melarang seperti itu. Jadi global juga tidak mempermasalahkan hal itu? Ya, bahkan seperti di Yunani juga ada beberapa lokasi yang ditambang juga, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Seperti itu. Berarti ada tetap dampak ekonomi tetap menjadi pengaturan yang harmoni ya, antara jadi kalau diputus mendadak juga kan tidak elok ya, kata orang. Bahkan saya bilang sama asesor, Prof, kalau seandainya batu ini kita pertahankan tapi tidak memberikan manfaat apapun, apakah itu geopark? Tidak seperti itu. Segala sesuatu geopark ini harus memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat. Suaranya enclave itu lebih dulu daripada persiapan kita geopark sekalipun. Jauh gitu kan. Itulah kira-kira menurut mereka. Tapi karena Toba ini luas dan masih banyak yang bisa terlindungi, ada yang memungkinkan. Itu yang kami sarankan, lebih bagus. Karena dulu aku juga pernah kebetulan ikut melihat sampel batu. Sampel debu. Oh, debu vulkanik. Bahkan sampai di Belawan pun ada tufa tobanya di ketika bisa ya betul. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dikaitkan dengan kaldera itu yang belum ditemukan. Betul. Itu sangat wajar. Tetapi di belakangan kan muncul dampak hinterland terhadap kaldera yang mungkin akan memberikan efek negatif pada kaldera. Seperti kita lihat, mungkin ini mungkin karena belum ada kajian yang nyata, dampak dari luar air Danau Toba akhirnya berubah. Walaupun itu alhamdulillah sesudah asesornya pulang gitu. Kita takut itu malah menjadi side impact gitu. Ya, jadi begini. Untuk Danau Toba ini kan tentunya bukan tugas BP semata-mata, gitu. Bukan tugas BP. Karena konsen kita itu adalah yang pertama situs geologi, yang kedua adalah keberagaman dari biologi, dan yang ketiga adalah pelestarian budaya. Tapi ketiga-tiganya ini tidak terlepas dari lingkungan. Nah, lingkungan di lingkungan itu ada kebakaran, ada reforestasi, kemudian ada juga kekeringan, kemudian ada juga longsor, gitu kan. Nah, apa yang BP lakukan? Kami melakukan
himbauan kepada stakeholder yang terkait, kepada BPBD, pemerintah kabupaten, kelompok adat, masyarakat, NGO, dan kita semua. Marilah sama-sama kita mencintai Danau Toba kita ini, kaldera Toba kita ini. Ini adalah sebuah berlian, ya kan? Jangan sampai berlian ini rusak atau berlian ini bahkan diambil orang, ya kan? Yang mana sejatinya kalau kita memelihara berlian ini, kita telah memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat kita. Nah, kampanye-kampanye itu, propaganda-propaganda itu terus kami tularkan dalam jangka pendek dengan cara harmonisasi dan sinkronisasi program dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara, kemudian dengan BPBD Kabupaten Kota, Dinas Lingkungan Hidup. Tapi antisipasi jangka panjang kami juga telah bekerja sama dengan BPODT menyusun kurikulum muatan lokal yang bertemakan geopark mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, yang itu sudah disusun oleh BPODT dan sudah diserahkan kepada gubernur dan kepada bupati sekawasan untuk mulai tahun ajaran baru ini diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK dan tingkat SD. Karena yang paling penting itu adalah perubahan mindset. Dan perubahan mindset itu tidak bisa serta-merta, harus jangka panjang, long term. Jadi kita berpikir satu-satunya cara kita yang paling bisa adalah meyakinkan para generasi muda, mari kita sama-sama menjaga Danau Toba. Ketika asesor datang, dia menanyakan kepada kita tentang kebakaran. Karena waktu itu dia menilai huta ginjang dan persis di bawah dia itu adalah bekas terbakar. Cuma kita menyatakan bahwa saat ini di kawasan Danau Toba adalah musim kemarau. Musim kemarau, jadi sedikit aja api bisa memantik semuanya. Dia bilang memang kebakaran itu masalah dunia. Di mana-mana kebakaran hutan sampai sekarang masih terjadi. Tapi yang kami mau, kalian buatlah mitigasi terhadap kebencanaan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Karena ini akan mempengaruhi catchment area, mempengaruhi sungai dan anak sungai yang ada di kawasan Toba dan mempengaruhi Danau Toba itu sendiri. Itu soal kebakaran hutan. Nah, soal air Danau Toba yang menguning itu, pihak Pemkab Samosir itu Kecamatan Harian ya, Samosir itu pihak Pemkab langsung melakukan pengujian terhadap air dan di situ sudah ada ditemukan bahwa endapan bawah danau itu yang backflow ya naik, dan itu karena angin memang di Samosir itu waktu itu sangat kencang, sehingga mungkin mengocok dan mengangkat itu. Tapi lama-lama endapan turun lagi. Kalau dari hasil yang saya baca di media itu pH-nya masih dalam batas ambang yang masih aman. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal lumpur yang keluar yang dikhawatirkan seperti lumpur lapindo ya, sebagai ada salah seorang warga yang melakukan pengeboran untuk mencari air bersih. Ternyata kemarin ternyata keluar semburan, ya kan. Tapi para geolog juga udah mengatakan bahwa Danau Toba, kaldera Toba itu merupakan satu kawah gunung api. Dan buktinya bahwa itu masih aktif dengan adanya air hangat yang sampai sekarang masih memproduksi. Berarti di kawasan di sana itu juga ada potensi seperti itu, sehingga diharapkan kepada pemerintah ke depan kalau mau melakukan pengeboran, warga itu harus ada regulasi yang mengatur titik-titik mana yang memungkinkan atau tidak memungkinkan dalam pengeboran. Karena Pulau Samosir itu sejatinya bukan pulau, tapi itu adalah pengangkatan magma ya dari Gunung Toba yang 32.000 tahun lalu muncul ke permukaan, membuktikan bahwa dapur magma itu masih hidup, masih aktif. Karena bukti yang paling nyata itu air hangat masih ada. Dan kalau kita lihat Ring of Fire itu mungkin bisa sampai ke Sipoholon, bisa juga sampai ke geotermal yang ada di Pahai dan juga sampai ke Sinabung dan juga sampai ke Sibaya. Tapi kalau melihat pernyataan Bang Azizul tadi, aku lihat ada optimisme kita. Apalagi aku juga ngelihat geosite Kilim, geosite di Tanjung Ru,
atau kawasan mana di Langkawi itu justru di kawasan yang tadinya hilang bakau itu bisa berubah dan masyarakatnya pun mindsetnya berputar 360 derajat sehingga kita tidak pernah menyangka kalau di situ ada kilang bakau sebelumnya. Dan bahkan kawasan yang tadinya kita pikir nggak mungkin untuk menjadi kawasan wisata yang sangat mahal, justru terwujud di mana hotel-hotel dan resort mahal justru ada di kawasan-kawasan geosite. Dan kita berharap sekarang dengan ada tumbuhnya beberapa hotel di Samosir yang kelasnya juga udah 5 star ya. 5 star itu sudah membuat kita semakin yakin walaupun hal-hal negatif masih terus muncul. Kira-kira dalam waktu singkat langkah yang akan dilakukan sambil menunggu hasil dari asesor apa? Ya, jadi memang kita gerak cepat ya kan. Kalau orang sekarang bilang gercep gitu ya kan. Jadi revalidasi itu adalah jangka pendek. Ya, kalau misalnya kita sedang sakit gitu kan, kita makan obat sakit kepala, hilang dulu sakit kepala kita, tapi belum menyembuhkan penyakit sesungguhnya. Jadi penyakit sesungguhnya itu harus ada terapi dan pengobatan yang betul-betul efektif. Nah, besok kita udah berangkat ke sana dan kita akan melakukan FGD di 4 kawasan. Jadi kita mulai dari hari Jumat di Samosir. Hari Sabtu itu di Simalem Resort, kemudian minggu depannya itu kita di Sipinsur, dan hari Jumatnya kita di Parapat. Jadi 4 titik ini mencakup 7 kabupaten itu. Kita mengundang yang pertama adalah pemerintah daerah meliputi Dinas Pariwisata, Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi UMKM serta BPBD. Itu kita undang duduk bersama. Kemudian kita undang semua asosiasi, ASITA, Astindo, kemudian API, kemudian PHRI, masyarakat adat, pelaku usaha, camat, kita undang di situ, di pertemuan tersebut, di FGD itu. Baru kita sampaikan, pada saat asesor datang, mereka men-insight ini. Kita berbagi peran, ya kan? Kemudian bapak-bapak yang punya program 2025 yang sinkron dengan ini yang mana? Ayo kita samakan. Kemudian kalau misalnya ada yang sama, ada yang tidak sama, apa yang belum? Di 2026 ayo kita usulkan. Nah, jadi dari provinsi, kami BP, kemudian dari kabupaten, dari pelaku usaha dan lain-lain, di situ semuanya kita tuangkan dalam acara FGD sinkronisasi dan harmonisasi program penguatan Geopark pasca revalidasi. Ini menarik, ya kan? Bahwa secara logika, konsep, dan ini akan dilakukan secara holistik dengan 7 kabupaten yang ada sekitarnya. Tetapi mengingat masyarakat kita di sini juga punya egosentrik tersendiri, hal itu masih adakah? Ya, kalau masyarakat adatnya kita tetap undang. Bukan, masyarakat kabupaten kota ini kan dia entitasnya, 7 entitasnya kan otonom nih. Nah, jadi kalau belajar dari pra-revalidasi dan revalidasi kemarin cukup solid. Nah, cukup solid karena saya melihat ada harapan baru ya pasca pilkada kemarin. Kepala daerahnya rata-rata baru ya, minus Samosir ya kan, itu. Kemudian Humbang juga dulunya wakil jadi bupati. Nah, ini semuanya semangatnya sama. Jadi tidak ada lagi egosentrik yang sempit di situ. Belum ada. Kenapa? Karena begini, sepertinya semua kepala daerah dan jajarannya menyadari bahwa kalau Danau Toba ini tidak kita selamatkan, kita tidak punya unggulan apa lagi yang bisa menghidupi masyarakat kita. Mungkin masyarakat kita tidak bisa semua bertransformasi dari masyarakat pertanian ke masyarakat pariwisata, tapi setidak-tidaknya masyarakat pariwisata yang sudah berjalan ini harus diperkuat dari sektor-sektor daya dukung pertaniannya, tenaga kerjanya, perikanannya, dan lain-lain, transportasinya. Ini yang saya lihat komitmen pertama. Bagaimana itu bisa nyata kita lihat?
Yang pertama adalah komitmen dukungan dari seluruh kepala daerah terhadap kurikulum muatan lokal. Semua menandatangani. Berarti mendukung. Egosentrisnya masih ada, tetapi tetap bisa dieliminir. Masih bisa diajak bersama. Melekat. Dan dalam sejarah tanggal 30 Juni 2025, 7 bupati kumpul menandatangani komitmen. Nah, itu yang penting. Jangan yang datang di kantor bupati. Yang datang jangan cuma nanti staf. Ya, langsung dipimpin oleh Pak Gubernur kita, Pak Muhammad Bobi Apim Nasution. Dan pada saat proses asesor datang, semua kepala daerah itu menyambut asesor di kabupatennya masing-masing. Jadi turun pertama di Tapanuli Utara, itinerary-nya di Silangit, makan siang bersama bupati dan jajaran di restoran Montero, malamnya nginap di Ayola, disambut oleh Bupati Humbang, makan malam bersama. Besok paginya itu ke Taman Eden, makan siang bersama Bupati Toba di Caldera Resort, malamnya bersama Bupati Simalungun di Niagara, kemudian besoknya keliling ke Samosir, makan siang dengan jajaran Pemkab Samosir, dan terakhir malamnya makan malam di Taman Simalem Resort bersama Bupati Karo. Besok siangnya makan bersama Bupati Dairi di Debang Hotel, dan terakhir sebelum asesor pulang makan malam di rumah dinas gubernur bersama gubernur dan dihadiri seluruh kepala daerah. Jadi itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi asesornya menikmati berbagai hal yang ada di kawasan Caldera, lengkap dengan menu-menu makannya ya? Lengkap dengan menu makanan ataupun kuliner lokal. Dan satu lagi perbedaan proses revalidasi sekarang ini yang paling menonjol adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan mitra. Mitra itu banyak ya, salah satunya misalnya seperti Bank Indonesia, perwakilan Sumatera Utara, Siantar, dan Sibolga. Kemudian dari PT Aginkor juga mendukung, kemudian dari berbagai perguruan tinggi juga mendukung, dan satu lagi adalah dari BPODT. Semua mendukung dan memberikan fasilitasi yang cukup baik. Kementerian bahkan menghadirkan Bu Menteri dan Bu Wamen ke kawasan Danau Toba dalam acara International Conference tanggal 12 Juli di Hotel Khas yang langsung dihadiri oleh Bu Menteri. Jadi memang luar biasa keseriusan pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, dan seluruh jajaran kemitraan untuk mensukseskan Green. Alhamdulillah tercapai. Kalau kita lihat faktanya, Orbiter, ya walaupun tetap ada sedikit pesimisme, tapi optimismenya kayaknya udah lebih besar. Terutama kalau memang bisa kita menyatukan konsep 7 kabupaten kota menjadi satu konsep nyata, Caldera Toba super volcano mega eruption. Jadi kayaknya mega eruptionnya cukup dari kata-kata aja sekarang ya. Mari kita bercakap, mari kita bicarakan, mari kita jadikan. Kita sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah menentukan mana yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.